1. Simon Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di Alkitab dan menjadi pemimpin dari murid-muridnya yang lain. Nama asli Petrus adalah Simeon, nama Aram yang berasal dari kata Simon yang artinya mendengar. Bentuk Yunani Simeon adalah Simon. Ia pertama kali diperkenalkan oleh Andreas saudaranya kepada Tuhan Yesus. Petrus sering melakukan pelayanan ke kota-kota lain di luar Yerusalem. Ia pergi ke Lida dan Yope, Antioquia dan juga Korintus. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga ke Roma, pusat kekaisaran Romawi. Kemudian Petrus mendirikan gereja di Roma, dan tradisi mengatakan bahwa di kota Romalah Petrus meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Dikatakan bahwa ia disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah atas permintaannya sendiri, sebab ia merasa tidak layak disalibkan dengan kepala di atas seperti gurunya Tuhan Yesus. Makam daripada Rasul Petrus ini terdapat di dasar gedung gereja Katolik Basilika Santo Petrus di kota Roma, Vatikan, yang menjadi gereja terbesar di dunia dan pusat dari gereja Katolik. Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat 1 Petrus dan 2 Petrus yang diduga kuat ditulisnya dari kota Roma. Selain itu, menurut tradisi dan penelitian para pakar Alkitab, pengaruh Petrus juga sangat kuat di dalam penulisan kitab Injil Markus. Rasul Petrus dalam gereja Katolik dikenal sebagai pemimpin gereja yang pertama, yang kini digembalakan oleh Paus Fransiskus, yaitu pemimpin gereja Katolik ke-266. 2. Andreas. Andreas adalah saudara Simon Petrus. Arti namanya dalam bahasa Yunani yaitu jantan. Andreas adalah murid pertama Tuhan Yesus. Sebelumnya ia adalah murid Yohanes Pembaptis. Menurut tradisi, Andreas menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Skythia, bagian utara Laut Hitam. Tetapi sebuah buku kecil yang berjudul Acts of Andrew, kemungkinan ditulis tahun 260 Masehi, menceritakan bahwa ia memberitakan Injil terutama di daerah Makedonia dan juga mati sebagai martir di Patras, Yunani. Dikatakan bahwa Andreas disalibkan di kayu salib berbentuk huruf X, sebuah bentuk religius yang kini dikenal sebagai salib Andreas. Bangsa Skotlandia menjadikan salib Andreas ini sebagai lambang bendera negara mereka. Pada tahun 357, relik Santo Andreas dipindahkan ke Konstantinopel yang kini disebut Turki. Relik merupakan sebuah benda peninggalan ataupun tubuh daripada orang kudus yang dihormati tersebut. Pada tahun 867, tengkorak daripada Rasul Andreas ini dikirim kembali ke Patras, dan pada tahun 1208, tengkorak yang tersisa di Konstantinopel dikirim ke Amalfi, Italia. Pada tahun 1908, semua peninggalannya dikembalikan ke Patras, Yunani. 3. Yakobus. Nama Yakobus berasal dari bahasa Yunani, Yakobos, yang diambil dari bahasa Ibrani, Yakov atau Yakub, artinya penipu. Nama ayahnya adalah Zebedeus. Bersama saudaranya Yohanes, ia dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang menjala ikan. Nubuatan Tuhan Yesus akan kematian Yakobus kelak digenapi ketika Raja Herodes membunuh Yakobus dengan pedang, sekitar tahun 44 Masehi. Kisah Para Rasul, bab 12 ayat 2. Yakobus menjadi martir pertama dari 12 murid Tuhan Yesus. Selain Yudas Iskariot, hanya kematian Yakobuslah yang dicatat di Alkitab. Yakobus juga dikenal sebagai Santo Pelindung negara Spanyol. Menurut tradisi yang lain, ia dikatakan telah dimakamkan di Santiago de Compostela setelah jasadnya dibawa ke sana ketika ia dipenggal di Yerusalem. Situs ziarah ini berasal dari abad ke-9. 4. Yohanes. Nama Yohanes dalam bahasa Yunani adalah Iones, yang berasal dari bahasa Ibrani Yochanan atau Yohanan, yang artinya pemberian Tuhan. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus yang bersandar dekat kepadanya pada saat perjamuan Paskah terakhir. Yohanes juga merupakan saudara Yakobus dan mungkin lebih muda daripada Yakobus, sebab di kitab-kitab Injil namanya selalu disebut sesudah Yakobus.
kecuali beberapa bagian di dalam Injil Lukas dan Kitab Kisah Para Rasul. Tampaknya Yohanes ini sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis, sebagaimana halnya dengan Andreas. Menurut Polikrates, Yohanes meninggal di Efesus. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling lama hidupnya di antara murid-murid yang lain. Mungkin inilah arti tersirat dari Yohanes, bab 21 ayat 23. Yohanes adalah penulis Injil Yohanes. Dia juga menulis 3 kitab, yakni 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, serta kitab Wahyu. Dengan demikian, Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak menulis kitab suci, dan dikenal sebagai rasul kasih yang banyak menulis tentang kasih. Ia membuktikan bahwa wataknya yang keras itu telah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Dilansir dari situs ChristianityExchange.com, jenazah dari Rasul Yohanes ini belum ditemukan. Lima, Filipus. Nama Filipus berasal dari bahasa Yunani, Philippos, yang artinya pecinta kuda. Injil Yohaneslah satu-satunya sumber yang memberikan informasi yang cukup rinci mengenai Filipus. Tradisi menyebutkan bahwa Filipus mati sebagai martir di Hierapolis dengan cara kepalanya dipenggal. Namun hal ini belum bisa dipastikan. Pada tanggal 3 Agustus 2011, Direktur Italia National Research Council Francesco De Andria mengatakan penemuan makam tua di kawasan Bukit Syuhada, Turki diawali dengan penelitian geofisika secara intensif di kawasan Hierapolis, salah satu peradaban kuno yang kini berganti nama menjadi Pumakale. Dilansir dari situs yang lain, sejumlah ilmuwan dan arkeolog dari Italia baru-baru ini menemukan sisa makam kuno yang diklaim milik salah satu pengikut Yesus, yaitu Santo Filipus. Makam yang terletak di barat daya Turki tersebut sebenarnya sudah digali dan diteliti sejak 10 tahun yang lalu.